Pada Senin, 17 November 2025 DPRD Humbang Hasundutan menggelar rapat paripurna yang bertempat di gedung DPRD Komplek Tano Tubu, Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Adapun agenda rapat paripurna tersebut ialah pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 serta pembahasan Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Namun sebelum dimulainya rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Humbang Hasundutan Parulian Simamora menyampaikan ke seluruh peserta rapat paripurna bahwa ada surat masuk dari Wakil Bupati Humbang Hasundutan tentang penolakan mobil dinas yang akan diadakan di tahun anggaran 2026 yang nantinya surat tersebut akan disampaikan kepada TAPD Humbang Hasundutan. Hal tersebut menuai perhatian peserta rapat paripurna sebab surat tersebut tidak dibacakan di sidang rapat paripurna. Dari Humbahas, Jimmy Charter melaporkan untuk SBN TV. Jadi yang pertama terima kasih. Jadi sesuai dengan arahan dari Sekretariat Dewan dan juga para senior yang sudah pernah menjadi anggota DPRD, kan ada surat dari Ibu Wakil Bupati yang seyogyanya harus kita bacakan di rapat paripurna. Namun setelah kita berdiskusi dengan rekan-rekan pimpinan DPRD dan juga pimpinan fraksi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan ini, berikut juga dari Sekretariat Dewan, bahwa surat tersebut seharusnya harus melalui fraksi. Jadi artinya anggota DPRD atau pimpinan DPRD lah yang bisa menyampaikan hal tersebut pada saat rapat paripurna tersebut. Nah, jadi yang tadi itu surat ditujukan langsung oleh Ibu Wakil Bupati kepada DPRD Humbang Hasundutan, dan isi surat tersebut adalah bahwa Ibu Wakil Bupati dengan hati yang tulus tidak menginginkan, jadi itu isi suratnya ya, tidak menginginkan untuk diadakannya atau pengadaan mobil dinas untuk beliau, mengingat keuangan daerah kita yang sangat minim, ya sesuai efisiensi dari pusat ke kita di Kabupaten Humbang Hasundutan ini. Jadi Wakil Bupati menganggap bahwa lebih penting dana tersebut dialihkan untuk pembangunan daerah-daerah terpencil atau terisolir. Nah, pada saat surat tersebut muncul di sekretariat, maka wajar kami bahas dengan para pimpinan dan juga sekretariat dewan agar kita jangan salah dalam rapat paripurna tersebut, dan masukan dari teman-teman kepada saya sebagai pimpinan, jangan dibacakan, tidak boleh dibacakan kecuali ada anggota DPRD yang interupsi untuk dipaksakan dibacakan, dan itu pun harus persetujuan 50 tambah 1 anggota DPRD dan pimpinan DPRD yang hadir. Nah, saya juga sebagai ketua DPRD mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati tersebut. Namun prosedur tentang hal tersebut saya memang mohon maaf kalau saya bilang kurang memahami, namun peraturannya belum saya baca tentang hal tersebut. Untuk itu kepada teman-teman pers, bahwa isi dari surat tadi adalah intinya menolak anggaran tersebut untuk diadakan mobil dinas bagi Ibu Wakil Bupati, dan mengharapkan dana atau biaya untuk pengadaan mobil tersebut dialihkan ke yang lebih prioritas demi kesejahteraan masyarakat Humbang Hasundutan ke depan. Oke, jadi kami tadi mengutip sempat Pak Ketua, sebelumnya kami wawancara kepada Ibu Wakil, bahwasannya Ibu sangat mendukung adanya suatu daerah yang sangat terpencil, artinya butuh sentuhan pembangunan. Kalau nggak salah tadi itu di daerah Bungus. Kira-kira Pak Ketua sangat setuju nggak nantinya dananya itu dialihkan ke situ, sehingga masyarakat di situ dapat menikmati pengalihan anggaran dari pengadaan mobil dinas yang tujuannya untuk pembangunan, apakah itu di sektor infrastruktur, pertanian, dan lain sebagainya. Mohon penjelasannya Pak Ketua. Jadi begini, saya jadi pertama dari sejak lama karena saya pernah ke daerah tersebut, tepatnya Desa Sion 7, Kecamatan Parulian, di mana jalan menuju ke sana adalah dari Desa Sion Terstanduk, Kecamatan Tarabintang. Daerah tersebut kan sangat terisolir, dusun-dusun ini.
kalau saya secara pribadi sudah menjadi anggota DPRD atau ketua DPRD saat ini, pokok pikiran saya juga sebagai ketua DPRD yang pertama adalah untuk pembangunan jembatan akses jalan ke Dusun Bungus. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati tersebut, ya saya harus pasti mendukung dong, karena saya juga berharap demikian. Anggaran-anggaran tersebut, yang sedikit tersebut, ya kita anggarkanlah itu menjadi anggaran prioritas untuk pembangunan prioritas di daerah-daerah terpencil, terkhusus daerah Bungus, yang dimana sejak berdirinya Humbang Hasundutan hingga hari ini belum masuk listrik, belum ada akses jalan yang layak. Karena saya sudah jalan ke sana pada saat itu bersama Bupati juga dan rombongan dari pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, ada juga anggota DPRD. Nah, berikut tadi pertanyaan saudara-saudara saya dari pers, apakah saya mendukung dan tersebut diadikan ke sana? Sangat mendukung. Dan terima kasih kepada Ibu Wakil Bupati kalau mau seperti itu. Yang orang-orang seperti ini, Ibu Wakil Bupati ini tidak menikmati fasilitas, tapi fasilitas tersebut diserahkan untuk dipergunakan oleh pemerintah ke daerah-daerah terpencil, itu harus kita dukung. Memang seperti itulah pimpinan-pimpinan di negeri ini, agar negeri ini nanti bisa seperti cita-cita para pimpinan kita menjadi Indonesia Emas di tahun 2040. Perihal penjelasan dan penegasan sikap terkait penganggaran mobil dinas Wakil Bupati Dolok Sanggul 14 November 2025 kepada yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan di tempat. Dengan hormat, sehubungan dengan munculnya pembahasan mengenai anggaran pengadaan mobil dinas Wakil Bupati dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, bersama ini saya menyampaikan klarifikasi resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun polemik yang tidak perlu di tengah masyarakat. Pertama, perlu saya tegaskan bahwa saya sebagai Wakil Bupati tidak pernah dilibatkan di dalam pembahasan anggaran, perencanaan program maupun penyusunan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas jabatan selaku Wakil Bupati. Seluruh proses penyusunan anggaran tersebut dilakukan oleh Bupati dan OPD terkait tanpa koordinasi ataupun komunikasi kepada saya. Oleh karena itu, saya tidak memiliki informasi maupun keterlibatan dalam rencana pengadaan dimaksud sejak awal. Yang kedua, sikap penolakan terhadap anggaran mobil dinas bukan karena faktor pribadi, tetapi semata-mata didasari pertimbangan kepentingan masyarakat. Kondisi daerah kita masih sangat membutuhkan perhatian yang serius, dan secara khusus terutama di desa-desa tertinggal seperti di Kecamatan Pakat, Parlitan, dan Tarabintang, dan kecamatan lainnya yang memerlukan peningkatan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Anggaran yang ada jauh lebih bermanfaat apabila dialihkan untuk pembangunan desa daripada untuk penambahan fasilitas pejabat. Yang ketiga, saya menilai bahwa penghematan anggaran harus dilakukan secara konsekuen di seluruh OPD, termasuk diantaranya pembatasan penggunaan mobil hiace oleh PKK, kendaraan patwal dan patroli, kegiatan seremonial, serta perjalanan dinas agar lebih banyak alokasi anggaran dapat diarahkan kepada pembangunan sarana dan kebutuhan masyarakat. Keempat, perlu saya sampaikan secara objektif bahwa fasilitas yang diterima oleh Wakil Bupati saat ini sangat minim. Saya tidak memiliki ajudan pribadi sejak bulan September, tidak ada tenaga pengamanan, tidak ada fasilitas tambahan apapun, dan sebagian besar kegiatan harus dilaksanakan tanpa dukungan protokoler secara formal, atau saya melakukan sendiri saja. Meski demikian, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi saya untuk meminta penambahan fasilitas. Justru kondisi ini menjadi dorongan agar anggaran lebih difokuskan kepada kebutuhan rakyat.
Dengan demikian, penolakan yang saya sampaikan dalam rapat paripurna adalah bentuk tanggung jawab moral dan komitmen saya sebagai wakil bupati untuk mengedepankan kepentingan masyarakat Humbang Hasundutan. Saya berharap klarifikasi ini dapat diterima dengan baik, tidak menimbulkan misinterpretasi di publik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bu, jadi mau nanya sedikit Bu, mengenai soal ajudan ataupun pegawai staf ke wakil ataupun bupati, itu apakah ada anggarannya? Yang saya tahu harusnya ada anggaran, tetapi saya sudah memberikan surat secara resmi kepada Sekda untuk meminta penjelasan dan sampai hari ini tidak ada tanggapan. Kenapa nggak ditanggapi? Mungkin bisa tanya kepada Sekda atau kepada